Bapak Ibu izin recording sambil menunggu rekan-rekan yang lain masuk ke ruang virtual ini. Sambil saya mau share screen dulu materi untuk pertemuan kami. Selamat bergabung Kak Agus. Nah, Kak Rizky, bagaimana kabarnya nih? Kak Rizky mungkin bisa off cam dulu. Nah, kameranya di off cam dulu kalau memang lagi di perjalanan. Baik, kakak-kakak, kita mulai saja ya sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Salam. Nah, gimana kabarnya Kak Isan? Alhamdulillah, saya selang-selang Alhamdulillah. rekan-rekan sedaya. Alhamdulillah. Sampai di perjalanan gitu. Siap. Oke, kita mulai. Mulai saja ya. Kak Asep siap. Tuh. Terus anak mamen Pak Asep mah. Asep Karisa. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selamat sore Bapak-bapak, kakak-kakak. Nah, terima kasih untuk selamat sore Bapak Ibu guru PJK sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini. Setelah kita terima kasih telah hadir di sini. Setelah kita melalui proses luring yang panjang ya kakak-kakak 1 minggu. Nah, akhirnya kita kembali masuk ke
sesi daring atau sesi virtual ini. Nah, mudah-mudahan kabarnya kakak-kakak sehat semua. Nah, yang lagi di perjalanan semoga hati-hati di jalan, kemudian semoga selamat sampai tujuan dan bisa bergabung full di ruang virtual. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam sesi kuat pemahaman untuk modul 2.6 yang judulnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, seperti biasa, tak lupa saya mengingatkan kesepakatan awal kepada peserta dan bahwa jangan lupa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya di dalam ruang virtual ini, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan adalah hal wajar. Jadi apabila kakak-kakak terkendala mengenai jaringan, kita maklumi. Nah, tujuan sesi kita kali ini yaitu peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubiknya. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, itulah tujuan kita pada sesi virtual kali ini. Nah, agendanya itu refleksi atau review hasil belajar mandiri kakak-kakak. Jadi setelah setelah kita melakukan seksi luring, kemudian kita daring, kakak-kakak itu belajar mengenai modul 2.6. Nah, mengenai asesmen otentik. Bagaimana kakak-kakak, apakah sudah mempelajari modul 2.6 tersebut? Nah, karena nanti kita akan merefleksikan atau memberikan pandangan kakak-kakak mengenai asesmen otentik ini. Kemudian nanti ada diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi, dan pesan kunci. Nah, ini agendanya. Nah, baik kakak-kakak. Kita mulai ke refleksi atau review hasil belajar mandiri kakak-kakak mengenai modul 2.6 ini. Nah, barangkali kakak-kakak ada yang mau bercerita tentang atau berkaitan dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Menurut pandangan kakak-kakak, apa sih asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Mungkin dari Karisma Yadi dulu nih. Pun bisa memberikan pandangannya mengenai asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Silakan Karisma Yadi. Halo Karisma Yadi. Nah. Tes. Karisma Yadi, apa suara saya terdengar? Sepertinya. Halo. Dulu Karisma Yadi, suaranya yang punya saya tidak keluar ternyata. Tidak tahu kenapa. Halo. Ada. Silakan. Nah, ada. Silakan Karisma Yadi. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya akan mencoba menyampaikan pemahaman awal saya sebelum dijelaskan oleh mentor atau oleh
terhasil bahwa asesmen otentik dari pembelajaran olahraga itu mungkin ya penilaian pada siswa sejauh mana untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan teknik olahraga yang telah diajarkan. Jadi menilai pengetahuan siswa. Pengetahuan awal mungkin. Pengetahuan awal sejauh mana mahasiswa itu menguasai materi-materi belajar mungkin. Soalnya ini. Baik, Karisma Yadi, terima kasih. Nah, memang asesmen otentik ini berkaitan penilaian awal, tetapi penilaian awal ini otentiknya itu berkaitan dengan dunia nyata. Nah, jadi penilaian yang nantinya akan peserta didik gunakan tidak berbeda aja dengan dunia kenyataan atau dunia kerja asesmennya, atau bisa diterapkan di lingkungan masyarakat begitu. Karisma ya. Betul, terima kasih Karisma Yadi. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari kakak-kakak yang lain berkaitan dengan asesmen otentik ini, silahkan Kak Agus nih. Menurut Kak Agus, asesmen otentik itu seperti apa? Nah, saya ingin mendengar dari pandangan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya Kak, baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya berpendapat tentang asesmen otentik, yaitu dalam pendidikan PJOK merujuk pada proses penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam konteks yang nyata dan relevan. Oke. Sudah Kak Agus atau masih ada? Nah, itu mungkin Kak dari saya. Terima kasih memang. Terima kasih untuk Kak Agus. Memang betul ya, konteks ya, penilaian itu konteksnya dunia nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Nah, ya kan sedikit saya bahas tentang asesmen otentik ini. Asesmen otentik adalah metode penilaian yang menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata, betul. Nah, bukan hanya sekedar berdasarkan ujian atau kuis tradisional mengerjakannya soalnya, tapi tujuannya dari asesmen ini adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan keterampilan siswa dalam situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau konteks profesinya gitu ya. Nah, ada beberapa karakter asesmen otentik ya, meliputi relevansi konteks, artinya tugas dan kegiatan yang diberikan mencerminkan situasi dunia nyata. Jadi konteksnya itu, pembelajarannya, kegiatannya itu atau tugas yang dikerjakannya itu diberikan mencerminkan dunia nyata. Kemudian beragam metode. Nah, beragam metode menggunakan berbagai jenis penilaian seperti proyek, presentasi, dan portofolio. Nah, untuk metodenya berkaitan dengan itu. Kemudian untuk proses dan hasil, menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses berpikir dan usaha siswa. Jadi penilaian proses, tidak hanya penilaian di akhir pembelajaran. Kakak-kakak. Kemudian refleksi, memungkinkan siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka dan belajar dari umpan balik. Nah, dengan demikian, asesmen otentik ini diharapkan siswa dapat menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan yang lebih aplikatif dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian next, udah. Nah, berikut ini ada sebuah gambar, ya, masih berkaitan dengan asesmen otentik. Nah, bisa kakak-kakak lihat terlebih dahulu, ada dua gambar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu baju merah, sebelah kiri itu yang ada corongnya. Nah, bisa kakak amati. Kemudian kita lanjut. Nah, menurut kakak, mana penilaian asesmen otentik atau kegiatan asesmen otentik, kegiatan otentik yang berkaitan dengan tadi?
Apakah pada gambar yang sebelah kiri, apakah yang sebelah kanan? Boleh dijawab di kolom chat. Nah, silakan Kak Agus. Nah, jadi menurut Kak Agus, asesmen otentik itu, penilaian atau metode otentik itu yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Nah, baik nih, Karisma Yadi sudah. Nah, Karisma Yadi dan Kak Agus sudah menjawab sebelah kanan. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kak Agus kenapa Kak Agus memilih gambar yang sebelah kanan. Kenapa sih Kak Agus tuh memilih sebelah kanan dan kenapa tidak memilih yang sebelah kiri? Silakan Kak Agus. Saya menjawab alasannya karena yang sebelah kanan berhubungan langsung dengan temannya, jadi aksi atau keterampilannya lebih nyata dilakukan. Oke. Oke, terima kasih Kak Agus. Mungkin Karisma Yadi bisa menambahkan dari pandangannya Kak Agus. Silakan. Tambahnya mungkin ya udah tadi sih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada definisi tadi lebih kepada aktivitas nyata gitu. Nah, kalau di dalam gambar yang sebelah kanan ini adalah aplikasi latihan dari yang dilakukan pada gambar sebelah kiri. Jadi aplikasi nyatanya pada permainan sepak bola secara langsung. Oke, betul. Nah, seperti itu gambaran singkat tentang asesmen pembelajaran otentik. Betul sekali. Kalau gambar sebelah kanan lebih penilaian nanti dalam kehidupan lingkungan sehari-harinya itu akan diaplikasikan, digunakan. Nah, sedangkan yang sebelah kiri lebih ke gerak dasar atau teknik dasarnya saja. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, tadi sudah dijawab. Nah, sini ya. Nah, di sini bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas. Nah, ketika kakak-kakak akan melakukan asesmen, mungkin ketika gambar di atas akan melakukan, gambar berikut nih. Ketika pada gambar berikut, kakak-kakak akan mengasesmennya seperti apa ketika berkaitan dengan asesmen otentik atau dengan kehidupan nyata. Silakan Kak Risma Yadi mungkin bisa mengambil pandangannya. Asesmen yang akan Kak Risma Yadi pilih ketika memilih gambar berikut. Penilaian yang akan dibuat oleh seorang guru olahraga ketika diharuskan untuk menilai asesmen secara otentik, yaitu menilai ketika anak yang pertama bagaimana cara menggiring bola, kemudian bagaimana cara memainkan bola, cara menendang. Misalkan dalam cara menggiring bola, teknik-teknik yang digunakannya harus seperti apa, kemudian membuat rubrik, termasuk juga cara menendangnya gitu. Jadi penilaian secara langsung ketika anak bermain sepak bola. Mungkin. Oke, betul. Berarti penilaian secara menyeluruh ya Kak Risma Yadi ya. Ya. Itu penilaian secara menyeluruh, tidak bergerak dasar, tapi menyeluruh tertentu dengan indikator-indikator yang terkait. Nah, baik, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik ya kakak-kakak. Nah, yang pertama tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Kemudian
Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Kemudian, tetapkan kriteria tujuan pembelajaran. Nah, tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Kemudian pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, pilih atau rancang aktivitas tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Nah, tadi kan Karis Mulyadi menilai dalam membuat rubrik penilaian sesuai dengan konteks nyata. Nah, pastikan aktivitas melibatkan penggunaan keterampilan pengetahuan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian rancang rubrik penilaian, buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kemudian integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual. Nah, yang terkait terintegrasi antar keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kemudian beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Nah, desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keragaman dalam penyelesaian tugas. Ini mencerminkan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Kemudian lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi proses kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Nah, saya yakin Bapak Ibu masih ingat langkah-langkah ini, karena sebenarnya langkah-langkah ini ada di modul ya. Kemudian dapatkan umpan balik setelah uji coba asesmen. Dilaksanakan dapat umpan balik konstruktif dan rekan sejawat atau peserta didik. Revisi dan peningkatan. Berdasarkan asesmen dan umpan balik, ya, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan aktivitasnya di masa depan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, di sini kakak-kakak ada pertanyaan. Bagaimana Anda merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid, apa yang mau coba menjawab pertanyaan ini? Nah, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik penilaian yang akan kakak-kakak buat. Nah, mungkin asesmen apa saja nih nanti yang akan Kak Agus buat ketika ada peserta didik yang heterogen, ada yang atlet atau yang mahir suatu gerakan, kemudian ada yang biasa-biasa saja, kemudian ada yang kekurangan. Berarti di sekolah itu ada inklusi, sekolah inklusi dengan tungkai yang tidak sama panjang.
Silakan Kak Rismayadi, mungkin asesmen apa yang akan Kak Rismayadi gunakan ketika ada siswa yang heterogen? Apakah asesmennya akan dipisah? Apakah yang umum menjadi satu? Atau bentuk asesmennya seperti apa? Coba jawab ya Pak. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas yang tidak sama panjang seperti apa asesmen otentik dan rumus yang dibuat. Berarti asesmen yang otentik ini tentu akan berbeda gitu Pak. Akan berbeda dengan orang antara atlet dengan bukan atlet dan bahkan dengan peserta didik yang disabilitas. Perbedaannya mungkin pada tingkat kesulitan yang dibuat oleh guru yang ditugaskan kepada siswa tersebut. Jadi pada tingkat kesulitannya juga akan dibedakan gitu. Maka rubrik pun akan dibuat bagaimana ya? Mungkin apakah tingkat kesulitannya atau jaraknya seperti apa untuk Ya, mungkin gambaran penilaiannya mungkin menurut Kak Rismayadi seperti apa, kan tentu yang atlet tidak mungkin disamakan tingkat kesulitannya. Ya, misalkan penilaian untuk dalam permainan bola voli ya antara atlet dan bukan atlet. Untuk atlet mungkin penilaiannya sudah pada tingkat bagaimana teknik smash yang benar gitu. Bahkan bukan atlet mungkin kita akan menilai atas kemampuannya gitu kan. Misalkan belum mampu melakukan smash maka tidak dilakukan asesmen pada gerakan smash atau dilakukan penilaian berdasarkan kemampuannya gitu. Oke, terima kasih Kak Rismayadi. Mungkin dari Kak Agus berkaitan dengan pertanyaan ini, ketika ada siswa yang heterogen, asesmen apa yang akan Kak Agus bikin atau Kak Agus buat? Silakan Kak Agus. Oh, Kak Agus, ternyata Kak Agusnya terpental. Selamat datang Kak Neni, Kak Elis. Selamat bergabung. Bagaimana kabarnya? Ya, kupingkeun alhamdulillah. Abi teh pakai laptop tapi si kamera teh bisa dibuka. Bios ibu tidak bios. Nah, menyesuaikan saja. Abi menuju dalam perjalanan. Siap, Ibu siap. Mungkin kita lanjut. Edisi ngasuh. Oke. Kita lanjutkan saja, mungkin karena Kak Agusnya terpental. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, di modul sebenarnya ada salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat dalam MS 2.6b. Nah, mungkin kakak-kakak sudah membuka dan membacanya. Kemudian, nah untuk saat ini kita akan ke sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini bagaimana pendapat Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen dari Bu Neni. Punten, mikrofonnya dimatikan. Nah, di sini kita akan sesi diskusi. Assalamualaikum. Punten, nambah doa. Waalaikumsalam. Nangge HP ieu. Waalaikumsalam. Nah, itu sawios. Nah, sekarang saatnya sesi diskusi. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Nah, tugasnya yaitu membuat
form atau rubik berdasarkan materi sepak bola. Nah, petunjuknya mungkin kan saya foto dan kan saya screenshot kirimkan ke grup ya untuk memudahkan kakak-kakak. Nah, petunjuknya itu tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubik. Kemudian jenjang pendidikannya bebas, bisa dari SD, SMP, SMA. Nah, kemudian kelompok A membuat rubik penilaian diri siswa. Nah, ini ada di modul atau di LMS. Kemudian kelompok B membuat rubik penilaian oleh teman. Nah, kemudian kelompok C membuat rubik observasi guru. Nah, waktu pengerjaan 30 menit. Nah, media pengerjaan dibebaskan, bisa Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Nah, nanti kelompoknya akan saya buat di Mindroom. Nah, selamat berdiskusi. Mari kita bikin. Untuk pertanyaannya tadi di sini untuk membuat form rubik penilaian asesmen otentik udah saya sharekan di grup. Kakak-kakak tinggal membuat rubik penilaiannya. Nah, karena ini jumlahnya dan ada yang lagi kesibukan, mungkin akan saya bikin hanya 2 kelompok saja ya, Karin Mayadi ya. Iya, Chef. Ya. Oke. Aika Agus ya ke mananya? Aika Mayadi. Oke. Mindroom akan saya buat. Silakan masuk ke Mindroom atau breakout room masing-masing. Tes. Nah, Kak Agus, di sini ada tugas ya berkelompok yaitu membuat form rubik materinya itu sepak bola ya, penilaian otentik. Petunjuknya itu ada di sini, bisa Kakak Agus baca, kemudian nanti dikerjakan di grup masing-masing. Ya, untuk kelompok A itu membuat penilaian diri, kemudian kelompok B membuat rubik penilaian antar teman. Nah, Kak Agus itu masuknya ke room B yaitu penilaian oleh teman. Ya.
Sok. Sok bagikeun lah Kak. Madat. Hah?
Ibu Elis keluar wae. Baung. Bu Elis, ku abi masuk ke breakout room ya. Bergabung Kadi, silahkan saya masuk. Siap, maaf Pak. Aduh, baru buka. Lupa. Kenapa kayak anak ini? Itu saya Pak. Dacan. Halo, halo. Gitu suara.
Selamat datang Kak Hadi, silakan masuk ke breakout room sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Silakan Kak Hadi masuk ke breakout room, tinggal join saja.
kakak-kakak, selamat datang kembali ke main room sambil menunggu kakak-kakak yang lain. Sambil nunggu kelompok ya yang lain masuk ya ke main room, karena masih ada beberapa yang masih di breakout room. Nah, silakan kakak-kakak kelompok 1 dan kelompok 2, siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan Kak Hadi, mungkin untuk kelompok 1 bagaimana hasil diskusinya tadi, barangkali mau kelompok 1 dulu. Bro, maaf Pak, baru bergabung ini. Iya. Tadi mungkin sejauh mana hasil diskusinya Kak Hadi sama Kak Rismayadi dan ke teman-teman yang lain? Kalau nggak salah Kak Rismayadi juga tadi katanya ketika lagi mengerjakan ternyata ada gangguan teknis berkaitan dengan laptopnya, sehingga ini juga nih kayaknya sulit masuk karena masih Mungkin terpental kayaknya. nunggu kelompoknya Pak. Oke, kita tunggu saja ya kakak-kakak anggota yang lain sambil mengingatkan untuk tugas-tugasnya. Jangan lupa kakak-kakak ya, masih ada beberapa tugas yang belum kakak selesaikan. Nah, jangan lupa tugas-tugasnya diupload, dikerjakan. Nah, kemudian kedepannya kita akan melakukan ada beberapa pertemuan meet lagi, itu nanti berkaitan dengan aksi nyata. Kemudian kakak-kakak akan membuat aksi nyata. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan persiapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya, tentang aksi nyatanya nanti kakak-kakak seperti itu di 2.11 ya, kakak 2.11. Silakan kakak-kakak barangkali yang mau mempresentasikan duluan, karena ini kelompok A-nya belum masuk ya, masih terkendala, ternyata semuanya terkendala oleh sistem. Mungkin bisa dari kelompok 2 dulu mengenai hasil diskusi tentang tugas yang diberikan ya, tentang POM Rubik penilaian otentik itu sendiri. Silakan Bu Ria barangkali. Untuk kelompok B itu penilaiannya, rubrik penilaiannya itu penilaian oleh teman sejawat ya. Nah, bisa Sama Pak Agus aja. Pak Agus ya. Karena ini Pak Rismayadinya masih susah masuk ya, dan teman-teman yang lain sama. Ya mungkin bisa dibahas dulu tujuan pembelajarannya. Materinya kan tentu kita materi tentang sepak bola. Nah, tujuan pembelajarannya itu sepak bola apa gitu. Kemudian
Silakan Kak Agus, barangkali apakah sudah bisa dipresentasikan ya, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya apa? Bentar Kak. Oke, siap. Oke, kita tunggu saja Kak Agus untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin masih dalam terkendala komputernya ya untuk menampilkan ataupun mempresentasikannya. Kalau dibacakan nggak apa-apa Kak, soalnya ini saya terkendalanya di wifi-nya gangguan. Ini pakai data sih. Dibacakan aja ya hasil dari diskusinya. Kak maaf itu mute. Oh ya, ya betul Kak. Langsung saja diskusikan saja secara langsung karena memang terkendala sinyal itu dan terkendala komputer itu hal wajar ya Kak. Jadi memang apabila tidak bisa masuk untuk share screen, silakan presentasikan aja secara langsung untuk memudahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Kak Agus. Ya, oke baik Kak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan coba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tadi tentang penilaian antar teman. Untuk materinya tentang sepak bola. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran siswa dapat menunjukkan keterampilan menggiring bola, menendang, dan berinteraksi dengan baik dalam permainan sepak bola. Tujuan yang kedua yaitu siswa memahami aturan permainan dan dapat berfungsi dalam tim. Untuk rubriknya, karena tidak dapat ditampilkan dalam share screen, rubrik penilaian mungkin dibacakan aja ya Kak. Ya betul, silakan untuk memudahkan. Yang pertama ada aspek penilaian yang terdiri dari teknik dasar dribbling, passing, dan menendang. Terus yang kedua ada kerjasama tim. Yang ketiga ada sportivitas dan sikap. Yang keempat ada kedisiplinan. Yang kelima ada konsistensi dan usaha. Untuk kriteria penilaiannya ada yang pertama ada sangat baik, baik, cukup, dan terus kriteria penilaian ada yang kurang juga. Nah, untuk kriteria penilaian yang sangat baik, ada gerakan teknik dasar sangat baik, konsisten, dan akurat dalam setiap kesempatan. Terus yang kedua tentang kerjasama tim, dari nilai yang sangat baik yaitu selalu aktif berkontribusi dan bekerjasama dengan baik dalam tim. Untuk poin sportivitas dan sikapnya, untuk kriteria sangat baik yaitu sangat sportif dan menghargai teman serta keputusan wasit selalu menunjukkan sikap positif. Untuk kedisiplinannya dari kriteria yang sangat baik yaitu selalu tepat waktu, mengikuti aturan permainan dan arahan pelatih. Konsistensi dan usahanya untuk kriteria yang sangat baik yaitu sangat konsisten dalam berusaha dan selalu memaksimalkan di setiap kesempatan. Untuk kriteria penilaian baiknya, yang pertama ada teknik dasar cukup baik, namun kadang kurang akurat. Yang kedua, tentang kerjasama tim, yaitu sering berkontribusi dan cukup bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, tentang sportivitas dan sikap, sering sportif dan menghargai keputusan, tetapi kadang emosi tak terlihat. Terus yang kedisiplinan, sering mengikuti aturan permainan tetapi kadang terlambat atau kurang patuh. Konsistensi dan usaha, untuk kriteria baik yaitu sering menunjukkan
usaha yang baik namun kadang kurang konsisten. Yang selanjutnya kriteria penilaian cukup untuk teknik dasar, menguasai teknik dasar tetapi sering kurang akurat atau tidak konsisten. Yang kedua, kerja sama tim, kadang bekerja sama dengan tim tetapi kurang konsisten. Yang ketiga, tentang sportivitas dan sikap, kadang menunjukkan sportivitas tetapi mudah terpengaruh emosi. Untuk kedisiplinannya, kadang tidak mengikuti aturan atau instruksi. Konsisten dan usahanya, yaitu kadang berusaha tetapi kurang konsisten atau terlihat cepat lelah. Yang selanjutnya ada kriteria penilaian yang kurang. Untuk teknik dasarnya, yaitu teknik dasar kurang dikuasai, sering salah atau tidak tepat. Untuk kerjasama timnya, jarang atau tidak pernah berkontribusi dalam kerjasama tim. Sportivitas dan sikapnya tidak sportif dan sering tidak menghargai keputusan. Untuk kedisiplinannya, yaitu sering melanggar aturan atau tidak mengikuti instruksi. Untuk konsisten dan usaha, yaitu tidak berusaha maksimal, sering tidak antusias atau menyerah. Nah, selanjutnya untuk ketercapaian penilaiannya, yaitu yang pertama ada sangat baik dengan skor 17-20. Siswa menunjukkan penguasaan keterampilan yang sangat baik dalam teknik dasar. Pemahaman, taktik, kerjasama, dan sportivitas dapat diandalkan sebagai pemain tim. Yang kedua, ada baik, skornya 13-16. Siswa memiliki keterampilan yang cukup baik dan umumnya konsisten dalam permainan. Perlu pengembangan lebih lanjut pada aspek tertentu. Yang ketiga, cukup, skornya 9-12, yaitu siswa memiliki pemahaman dasar tetapi perlu banyak pengembangan di beberapa aspek seperti teknik atau kerjasama. Yang keempat, selanjutnya perlu peningkatan dengan skor kurang dari 9, siswa memerlukan bimbingan intensif untuk meningkatkan keterampilan dasar dan pemahaman permainan. Nah, itu mungkin Kak yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Agus yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada yang akan saya tanyakan Kak Agus ya perihal asesmen ini. Nah, ketika siswanya itu berbeda-beda ya Kak Agus ya, apakah seperti apa sih asesmennya yang digunakan menggunakan asesmen yang Kak Agus tadi buat? Ketika kan siswa itu heterogen, apakah dipisah-pisah ataukah digimanakan dulu sehingga bisa menilai siswa-siswa tersebut? Nah, mungkin atau kelompok dua bisa memberikan pandangannya. Mungkin Bu Ria atau berbagi pengalamannya. Nah, silakan Bu Ria atau Kak Agus bisa, atau kakak-kakak yang lain mau menjawab. Oke, silakan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya bisa menambahkan apa yang tadi saya sampaikan. Silakan mungkin Kak Ria atau kakak-kakak yang lain kelompok 2 Baik, berbagi pandangan. terima kasih. Untuk Kak Asep, mungkin mikrofonnya di-off-kan dulu Kak Asep. Kak Tadi Asep, mikrofon. pertanyaannya bagaimana Pak? Lupa lagi. Oh, gini Karya nih. Pengelompokan ya? Ya, untuk sebelum kita mengasesmen ya Bu ya, tentu kan siswa macam-macam. Sebelum mengasesmen itu kita menggimanakan dulu sih peserta itu, baru kita mengasesmen gitu. Mungkin yang Ibu lakukan seperti apa di lapangan mungkin. Silakan. Oh iya, baik yang pertama mungkin saya mengelompokkan dulu berdasarkan ke yang kedua. Yang kedua itu yaitu dengan penilaian yang berdiferensiasi kembali ke indoor Sabtu pada misalkan kepada atlet ya, ada atlet misalkan itu ketika 18.00 pertandingan futsal prioritaskan misalkan SMK 2 Banjar melawan SMK 3 Banjar. Asep,
Punten eta mikrofonnya di Asep mikrofona. Ya, Sam. Salaman Pak Asep bisa eleh basket mah. Oh baik. Oke, lanjutkan Halo. Bu. Yang pertama yaitu dengan pengelompokan berdasarkan kemampuan. Misalkan aspek penilaiannya dilihat dari teknik dasar. Yang kedua kemudian kriteria penilaian, misalkan ada atlet, misalkan. Kemudian yang ketiga kriteria penilaian untuk yang umum siswanya dengan bobot-bobot yang sudah ditentukan. Misalkan untuk teknik dasar penilaiannya misalkan 30% dari 100% itu diambil dari 30% dari teknik dasar. Itu untuk aspek penilaian, untuk kriteria penilaian untuk atlet dan untuk umum. Nah, kemudian yang kedua aspek penilaian dari konsistensi gerakan, ya gerakan. Kalau atlet misalkan dia mampu dia bertahan, misalkan dia sanggup untuk melakukan tanpa melakukan kesalahan, mungkin itu lebih besar, itu untuk atlet. Kemudian kalau untuk umum barangkali sedikit kesalahan gerakannya itu bisa dimaklumi, mungkin seperti itu. Yang kemudian kemandirian, dilihat dari aspek penilaian kemandirian dan sikap kerjasama. Barangkali dari atlet itu dia harus bisa mampu bekerjanya itu secara mandiri dan menunjukkan sikap sportifnya itu terutama kepada peserta umum bedanya. Yang kemudian kalau misalkan yang umum, yang siswa seperti biasa itu menunjukkan sikap positifnya itu mampu berpartisipasi dalam kelompoknya. Itu sudah kriteria-kriteria dari dilihat dari dua kriteria. Yang pertama dilihat dari atletnya, yang kedua dari kriteria penilaian untuk umum dari aspek penilaian teknik dasar, kemudian konsisten dari gerakan dan kemandirian atau sikap kerjasama. Barangkali itu Pak. Terima kasih Ibu atas memaparnya, ya sangat jelas ya. Memang sangat jelas kalau Ibu Ria memaparkan itu luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Ria telah berbagi pandangannya, pengalamannya. Mungkin kita lanjut saja ke kelompok 1 ya, Karisma Yadi kebetulan udah datang. Mungkin sedikit mempresentasikan, singkat saja Kak, karena memang mengefektifkan waktu. Ya, kita insya Allah selesai 6.20 ya Karisma Yadi, jadi masih ada waktu. Silahkan untuk kelompok 1 kepada Karisma Yadi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih fasilitator yang telah memberikan kesempatannya. Tugas yang diperoleh untuk kelompok 1 tadi rubrik asesmen diri dalam pembelajaran PJOK. Kami mengambil rubrik asesmen dari kelas 6 semester 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menunjukkan kemampuan keterampilan gerak menggiring bola dengan kontrol yang baik dalam bermain sepak bola. Demikian kriteria ketercapaian tujuan pendidikan. Yang pertama, peserta didik mampu memahami keterampilan gerak menendang bola dalam bermain sepak bola. Kemudian yang kedua, peserta didik memberikan keterampilan gerak menendang bola dalam bermain sepak bola. Adapun tugas adalah peserta didik partisipasi dalam pertandingan sepak bola yang dimodifikasi. Setiap tim berjumlah 5 orang dan bertanggung jawab menerapkan kemampuan bermain dalam pertandingan tersebut. Tim lainnya membuat rekaman pertandingan dilakukan oleh 2 tim lain yang sedang bermain. Adapun petunjuk asesmennya adalah yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok berjumlah 5 orang dengan peran sebagai pemain, perekam video, dan wasit. Kemudian yang kedua, peserta didik yang bertugas sebagai pemain melakukan aktivitas bermain dengan menerapkan teknik dasar menendang. Yang ketiga, kelompok lain yang tidak bermain bertugas merekam video selama pelaksanaan aktivitas gerak bermain, dan ada juga yang menjadi wasit. Setiap kelompok saling berganti peran. Nah, kemudian adapun rubrik penilaian menendang bola, kami bikin 4 level.
dengan kriteria yang pertama posisi tubuh level terbaik, yaitu level keempat, posisi tubuh sangat baik, kaki pendukung ditempatkan dengan tepat dan gerakan kaki menendang sempurna. Pada level yang ketiga, pada level baik, posisi tubuh baik, kaki pendukung ditempatkan dengan baik dan gerakan kaki menendang cukup baik. Dan pada level kedua, yaitu dengan keterangan cukup, posisi tubuh cukup baik, namun penempatan kaki pendukung kurang tepat dan gerakan kaki menendang perlu diperbaikan. Pada level 1 dengan status kurang, posisi tubuh kurang baik, kaki pendukung salah ditempatkan dan gerakan kaki menendang buruk. Kemudian pada kriteria kontak dengan bola, pada level sangat baik, kontak dengan bola sangat baik mengenai bagian yang tepat dari kaki dan bola. Pada level ketiga, dengan status baik, kontak dengan bola baik namun masih perlu perbaikan. Kemudian level 2 dengan kriteria cukup, kontak dengan bola cukup namun sering tidak tepat. Kemudian pada level 1 dengan kriteria kurang, kontak dengan bola buruk, sering mengenai bagian yang salah dari kaki dan bola. Itu mungkin rubrik penilaian menendang dalam sepak bola untuk penilaian. Adapun kriteria penilaiannya yaitu jumlah skor yang didapat dari kedua indikator teknik dibagi jumlah skor maksimal, kemudian dikali 100. Mungkin itu hasil penyelidikan kelompok kami berdasarkan tugas tadi membuat rubrik diri untuk siswa. Adapun ini apa perlu disampaikan berkaitan dengan refleksi penilaian diri peserta didiknya, Pak? Boleh, singkat saja, Pak. Yang pertama pernyataan. Jadi di sini kami bikin 3 kolom. Yang pertama pernyataannya, yang pertama saya membuat target penilaian yang realistis sesuai dengan kemampuan dan minat belajar yang dilakukan. Jadi sini ada level 1, 2, atau 3 ke samping. Kemudian yang nomor 2, saya memonitor kemajuan belajar yang dicapai serta memprediksi tantangan yang dihadapi, bisa dicentang 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ketiga, saya menyusun langkah-langkah dan strategi untuk mengelola emosi dalam pelaksanaan belajar, sama ke sampingnya 1 dan 4, jadi dicentang berdasarkan penilaian pribadinya. Kemudian yang kelima, mengkritisi efektivitas diri dalam bekerja secara mandiri dalam mencapai tujuan. Yang keenam, saya berkomitmen dan menjaga konsistensi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakannya. Dan yang ketujuh, saya membuat tugas baru dan keyakinan baru dalam melaksanakannya. Kedelapan, saya menyamakan tindakan diri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan tujuan kelompok. Yang kesembilan, saya memahami hal-hal yang diungkapkan oleh orang lain secara efektif. Dan yang ke-10, saya melakukan kegiatan kelompok dengan kelebihan dan kekurangan yang dapat saling membantunya. Mungkin itu, Pak, yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Oke, terima kasih Karismayadi. Baik, terima kasih Karismayadi yang telah memaparkan hasil diskusinya. Mungkin langsung saja ya, karena mengefektifkan waktu, akan saya simpulkan bahwa asesmen otentik itu penting karena beberapa alasan. Salah satunya yaitu relevan dengan kehidupan nyata. Itu asesmen otentik ini mengukur kemampuan siswa melalui tugas yang mencerminkan situasi nyata, sehingga hasilnya lebih relevan dengan pengalaman dunia nyata seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Rismayadi. Kemudian pengembangan keterampilan itu ini mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kemudian problem solving atau problem yang dialami baik di sekolah atau di lingkungan masyarakatnya tentang suatu gerakan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian umpan balik yang konstruktif, ya tadi umpan balik tadi kata Pak Rismayadi. Asesmen otentik memberikan kesempatan bagi guru untuk memberikan umpan balik yang lebih mendalam, membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian penting juga untuk memotivasi siswa dan kolaborasi dan komunikasi. Nah, seperti itu.
Oke, saya izin share screen dulu ya untuk mempermudah. Nah, di sini ada pesan kunci ya kakak-kakak. Nah, di sini pesan kuncinya itu asesmen membantu pembelajaran anak ya, kemudian pelibatan murid dalam asesmen itu sangat dibutuhkan. Nah, pesan kuncinya itu. Nah, pada akhir sesi hari ini Bapak Ibu peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubiknya yang telah kakak-kakak tadi bikin, dan peserta dapat menganalisis rubik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah itulah kegiatan Meet pada hari ini. Silakan kakak-kakak untuk menyalakan kameranya ya, kita foto bersama dulu seperti biasa. Untuk menghilap ajak Arizki kita buka kamerana. Saya buka kamerana, yuk Bapak Ibu on dulu, on cam ya, kita foto bersama. Barangkali siapa yang mau memfotokan, mendokumentasikan ini, silakan kakak-kakak, Bapak Ibu. Aisan ini belum nih, Aisan Rahmat kunaon di kamerana jadi ngeblur kieu. Ya, error. Aduh. Kedah gantos HP, kedah gantos laptop kieu mah Rahmat mah. Harus ngeblank kieu mah. Silakan Kak Hadi. Kak Rahmat itu pakai laptop? Ganti pindah. Sok atuh, Kak Rahmat teh screenshot. Oke. Coba. Asep eta ka mana atuh tah? Ieu Kak Isan ka mana? Di Kak Isan silakan Kak Isan on cam. Kemudian kakak-kakak yang lain, Kak Yayan, Kak Eli silakan on cam. Nah, untuk nanti akan dibuatkan screenshot oleh Kak Rahmat. Seperti biasa Jabar Caang, seperti biasa. Ayo Kak Agus. Kak Elis, kameranya on cam kan dulu. Doa terlebih dahulu Kak Pasil. Bu. Nah, presentasi ini dari tadi off cam. Elis, Silakan kakak-kakak untuk Kak Elis ke mana ya? Aba-aba off cam. 3. Oke. Nah. Kanan kiri. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Nah, karena on cam, jadi saya tahu siapa yang mau ditunjuk untuk memimpin doa. Karena bingung tadi off cam, siapa ini yang mau memimpin doa gitu. Saya mau yang memimpin doa Kak Asep karena sudah on cam. Silakan Kak Asep memimpin doa. Ning abi gandeng di gor ya ya. Siap atuh. Kak Isan silakan Kak Isan. Memimpin doa. Silakan Kak Isan untuk memimpin doa pada pertemuan Meet kali ini. Rizky, deui Kak. Siap. Baik, siap. File hilang. Aduh, kieu ya kudu ganti laptop teh. Siap. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Legit di wae nya. Silakan Kak Isan. Pimpin doa. Aya. Oke, pimpin doa Kak Isan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santo. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kakak-kakak semuanya, terutama pada fasilitator yang telah memberikan atau menjelaskan beberapa materi pertemuan kali ini yang mungkin kita semua dari semenjak luring kemarin baru bertatap muka lagi mungkin ya. Ada rasa suasana gimana gitu ya, kangen lah gitu ya, berharap luringnya diperpanjang sebenarnya. Kak Isan yang senangin ya. Seminggu lagi juga mantap ya. Seminggu lagi juga nggak apa-apa lah. Capek. Ayo kopdar. Di akhir nama Kak Isan. Ayo kopdar iraman. Kantun ayo nama ke Bukit KPW. Teman-teman, buat menutup acara kegiatan tatap muka pada hari ini, kita berdoa dulu
agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Bapaknya. Saya kembalikan kembali kepada fasilitator. Terima kasih untuk Kak Ihsan karena yang telah memimpin doa pada sesi kali ini ya. Karena tanpa on cam saya bingung menunjuknya, takutnya memang lagi di luar jangkauan seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak-kakak pada pertemuan kali ini. Kita udah lama ya. Kemarin seminggu 3 hari kita bertemu dan baru kali ini bisa bertatap maya lagi. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan Pak Asep nuju semangat ngerjakeun nage. Alhamdulillah tugas-tugasnya sekarang Pak Asep dudet terus. Pak Asep Heri sekarang dudet terus lagi semangat-semangatnya semenjak kemarin tatap muka gitu ya, ada perubahan yang signifikan. Kapasil Tuh, coba Elis kan. Kapasil Kulan Ibu. Sugante terus aya tugas itu nanti amplopnya. Masih ada Ibu. Tuh Kak Asep aya tuh. Lincah Pak Asep mana mah. Pak Asep Haris lincah itu. Tugas-tugasnya masuk terus. Pak Asep diantusan di Tasik gak aya. Abi uin nongkrong di Dadaha. Oke, pokoknya memang ngaliwat di Bukit Tape.